dari dulu sampai sekarang, setiap ada hajatan atau acara besar, pasti ada pawang hujannya ya Mas Wahyu ya. Nah, ada nggak sih Mas pawang hujan ini? Pawang hujan, kenyataannya ada Mas Yahya. Terlepas mau percaya atau tidak, mau yakin atau tidak, memang kita nggak bisa pungkiri ya Mas Yahya ya. Dari zaman dahulu, mulai zaman mbah-mbah buyut kita, sampai sekarang ini, jasa pawang hujan itu masih sering digunakan Mas Yahya. Khususnya untuk ketika ada hajat-hajat besar. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa Mas Yahya yang membutuhkan ini ya, para pengusaha besar ya, bahkan di lingkungan pemerintahan pun juga membutuhkan loh Mas Yahya, mau diakui atau tidak. Cuman kan ada yang secara vulgar ya, istilahnya terbuka, ada yang mungkin diam-diam lah Mas Yahya, lebih tepatnya nggak ada orang yang tahu, kurang lebih begitu. Tapi kenyataannya memang ada pawang hujan itu Mas Yahya, khususnya di Jawa, ya mungkin juga di daerah-daerah lain juga sama mungkin ya. Kalau kita bicara pawang ya Mas ya, ini artinya kan ahlinya ya Mas ya. Ya, sudah ahli ya, disebut pawang itu karena ahli. Iya. Lalu kenapa kok bisa gagal Mas? Ini sering saya alami, bahkan di acara keluarga saya sendiri, itu justru malah hujannya makin deras Mas. Kira-kira pawang hujan ini beneran punya keahlian atau hanya keberuntungan saja Mas? Kalau kita sudah menyebutnya pawang, yang artinya memang ahli ya. Nah, kita bicara tentang keahlian, begini Mas ya. Sebelum kita masuk tentang berhasil dan gagal gitu ya. Yang namanya ada keberhasilan berarti di situ juga ada kegagalan. Tidak peduli siapapun. Nah, faktornya banyak. Faktor alam, faktor macam-macam Mas Yahya ya. Kalau kita ngupas itu jadi panjang juga. Intinya faktor banyak yang membuat gagal atau membuat itu berhasil. Tetapi kita bicara tentang keahlian. Setiap orang ini keahliannya kan beda-beda Mas Yahya. Sama-sama ahli di bidang A, tidak serta-merta semua pasti akan berhasil di bidang A. Demikian pula dengan B, C, dan lain sebagainya. Termasuk tentang pawang hujan. Jadi, ambil contoh tentang ahli misalkan di bidang mengendarai kendaraan misalkan. Supir lah bahasanya begitu. Orang ahli supir, antara keahlian Mas Yahya dengan keahlian saya kan tentu berbeda Mas Yahya. Nah ini yang tahu juga Mas Yahya sendiri, dan saya yang tahu tentang keahlian saya ini seberapa kualitasnya kan juga saya sendiri. Nah ini belum lagi kalau ditambah orang-orang yang baru bisa sudah mengaku sebagai ahli, kan begitu kurang lebihnya Mas Yahya. Wong yang ahli saja masih bisa gagal. Memangnya kalau Mas Yahya ahli nyetir kendaraan sebagai supir, disebut ahli ya, supir. Terus kemudian Mas Yahya tidak bisa nyetirnya, terjadi kesalahan, misalkan nabrak, nyerempet, atau mungkin haluannya kurang pas dan lain sebagainya. Pasti ada ya. Pasti ada, manusiawi. Nah, apalagi kita bicara tentang pawang hujan ini tadi Mas Yahya ya. Jadi saya rasa kalau dikatakan ada yang berhasil, ada yang gagal, balik lagi keahlian setiap orang berbeda-beda, kemampuannya, belum lagi kalau kita salah orang. Jadi itu juga harus difilter Mas Yahya, nggak asal-asalan kita milih orang yang kita anggap sebagai ahli, nanti ternyata bukan ahli. Nah, itu hubungannya juga dengan pola pikir kita, nalar kita, akal sehat kita sebagai manusia Mas Yahya. Jangan sampai kita menilai itu hanya atas dasar cerita, tapi lebih ke pembuktian. Itu sih menurut saya Mas Yahya. Iya, banyak sekali mungkin untuk orang awam ya, berpikiran bahwa pawang hujan ini minta bantu atau minta pertolongan makhluk gaib Mas, atau bisa dibilang jin lah. Kira-kira beneran seperti ini atau ada hal lain di balik itu Mas? Ya, mungkin pawang hujan gitu ya, lebih identik dengan hal-hal spiritual misalkan, hal gaib atau magic gitu ya Mas Yahya ya. Nah kemudian itu dihubungkan, apakah pawang hujan ini juga menggunakan jasa dari makhluk halus misalkan begitu, entah itu jin atau mungkin setan atau mungkin apalah ya, intinya menggunakan
bantuan-bantuan dari makhluk-makhluk gaib lah istilahnya. Kalau saya justru, ya ini kembali lagi ya, mungkin untuk setiap orang beda-beda sudut pandangnya ya. Saya tidak bisa memaksakan itu. Kita saling menghargai dan saling menghormati saja. Tetapi kalau untuk saya kebetulan saya tidak percaya kalau untuk hal itu, Mas Yahya. Kenapa saya tidak percaya? Karena kalau kita bicara tentang sesuatu yang gaib, kita juga harus bicara tentang sesuatu yang disebut fakta, Mas Yahya. Artinya gaib dan juga fakta ini satu paket yang nggak bisa lepas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hujan saja, Mas Yahya, untuk kebanyakan orang, hujan ini kan dianggapnya Tuhan yang menurunkan, Mas Yahya. Artinya Tuhan ini mengatur tentang hujan begitu loh, Mas Yahya. Oh, hujan turun ya wis, apa kata Tuhan dan lain sebagainya. Seolah-olah semua serba Tuhan. Padahal kalau kita mau mempelajari, kita juga harus belajar tentang dari segi ilmiahnya, Mas Yahya. Kita bicara hujan. Kalau kita bicara keseluruhan kehidupan ini, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tetapi bukan berarti kemudian Tuhan yang mengatur atau yang menentukan itu. Termasuk mengatur hidup kita, menentukan hidup kita, mengatur alam semesta ini. Tuhan sudah nggak ngurusi itu, Mas Yahya. Artinya alam ini akan bersirkulasi, Mas Yahya, sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi di alam atau di jagat raya ini. Demikian pula dengan hidup kita. Contoh ya. Nah, kalau kita nggak merawat alam, yo alamnya tambah lama mungkin tambah rusak, kan begitu, Mas Yahya. Sumber nggak kita rawat, ya sumbernya lama-kelamaan akan kecil, bahkan mati. Artinya apa? Siklus kehidupan kita ini sangat berkaitan erat dengan alam ini. Ya, semua tergantung manusianya. Kalau kita bicara tentang hujan itu tadi, hujan ini nggak unyuk-unyuk atau tiba-tiba jatuh dari langit gitu, Mas ya. Tuhan yang menjatuhkan hujan, bukan begitu. Kita juga harus belajar secara ilmiah supaya nanti nyambung ini, Mas ya. Ketika kita membahas tentang pawang hujan itu tadi, kok bisa ya pawang hujan itu membuat hujan bisa berhenti atau bahkan bisa dikondisikan? Ini mau diakui mau tidak, cuman kadang orang munafik, Mas Yahya, tidak mau mengakui itu, Mas Yahya. Tapi ini banyak, bahkan sampai detik ini kita ngobrol ini, kita bicara tentang pawang hujan ini, ya memang masih dibutuhkan jasanya. Nah, tinggal yang percaya monggo, yang enggak ya juga boleh gitu loh, Mas Yahya. Itu kan hak masing-masing ya. Iya, betul. Nah, kembali ke kita bicara tentang hujan secara ilmiah ya. Mungkin Mas Wahyu bukan ahlinya ya. Jadi kalau ada kesalahan ya harap dimaklumi ya. Saya bukan ahlinya. Tapi saya mau sedikit terangkan secara sederhana apa yang pernah saya dapatkan ketika saya masih sekolah, kurang lebih begitulah, Mas ya. Hujan ini secara ilmiah itu kan terbentuk dari hasil penguapan air yang ada di bumi, Mas Yahya. Baik itu di sungai, itu di danau, itu di laut, Mas Yahya. Karena terproses, kena sinar matahari, maka menguaplah, Mas Yahya. Menguap menjadi butiran embun, kurang lebih begitulah ya. Kemudian menggumpal di awan, Mas Yahya. Menjadi awan, menggumpal, ya ini yang bisa meleleh atau mencair menjadi yang disebut hujan itu tadi. Jadi gumpalan awan dari hasil penguapan air yang ada di bumi ini tadi, itu kemudian menjadi awan. Atau kalau kita sering menyebutnya, oh mendung ya, mau hujan. Nah, biarpun kadang sudah mendung tapi nggak jadi hujan. Nah, ini secara ilmiah harus dipelajari juga, Mas Yahya. Nah, kenapa kok bisa demikian? Sudah menggumpal, kok masih bisa juga nggak turun hujan? Nah, sebetulnya turun, Mas Yahya. Tapi karena gumpalan ini terkena angin, ya kan? Karena cuaca di atas ini kan kita nggak tahu, Mas Yahya. Ya, anginnya sebesar apa kita nggak tahu, sehingga menyebabkan gumpalan awan yang sudah terbentuk ini tadi, butiran air yang sudah menjadi satu, sudah memadat ini tadi, terkena angin, maka dia akan pecah, Mas Yahya. Sehingga kecil, bahkan mungkin tidak sampai jatuhnya, tidak sampai di bumi atau di daratan, Mas Yahya. Akhirnya nggak jadi hujan. Itu makanya, oh mendung tapi kok nggak hujan, kan begitu, Mas Yahya. Nah, ada juga yang kadang cuacanya lagi cerah ini, tiba-tiba kok turun hujan, karena ini tadi gumpalan awan yang dibawa oleh angin ini tadi, makanya bisa berpindah. Kadang di sini hujan,
di tempat yang lain tidak hujan. Artinya itu sedikit saja secara ilmiah menurut ingatan saya ketika saya mendapatkan pelajaran tentang itu ketika masih sekolah, Mas Yahya. Nah, kemudian kenapa saya katakan harus belajar secara ilmiah juga? Semua itu berkaitan. Jadi logikanya masuk gitu loh Mas Yahya, supaya kita paham betul. Nah, bicara tentang pawang hujan ini sebetulnya fungsinya juga di sini. Jadi pawang hujan ini sebetulnya, ini buat saya tapi ya, mungkin untuk pawang-pawang yang lain atau teman-teman yang lain yang tidak sepaham dengan saya ya boleh-boleh saja. Menurut saya begini, kalau pawang hujan yang memang betul-betul paham mungkin ya, yang betul-betul ngerti, sebetulnya pawang hujan ini adalah mengkondisikan karena dia tahu unsur mana yang harus dia gunakan. Nah, kita bicara tentang sumber kehidupan yang ada di jagat raya. Itu juga sama dengan sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita. Jadi di jagat raya ini kan cuma ada 4 unsur atau 4 sumber kehidupan, Mas Yahya. Ada air, ada angin atau udara, ya, ada tanah dan ada api. 4 ini, nggak ada salah satu ini nggak akan ada kehidupan, Mas Yahya. Nggak bisa, karena 4 ini sangat dibutuhkan. Tanaman itu juga butuh unsur api, Mas Yahya. Nggak ada matahari ya nggak hidup, Mas Yahya. Tapi kena matahari kok nggak ada air juga nggak hidup, Mas Yahya. Ada matahari, ada air, nggak ada tanahnya ya nggak hidup, Mas Yahya. Nah, bagaimana bisa berkembang kalau nggak ada angin? Ya nggak bisa, Mas Yahya. Jadi 4 unsur ini sudah mutlak ini. Nah, apa yang ada di jagat raya itu juga ada di dalam diri kita. Artinya 4 unsur yang ada di jagat raya itu juga ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Jadi di dalam diri kita ini juga ada 4 unsur itu, Mas Yahya. Ada unsur air, unsur api, unsur angin atau udara, dan unsur tanah. Nggak ada salah satu di antara 4 ini di dalam kehidupan kita, ya nggak bisa hidup, Mas Yahya. Itulah sebabnya kenapa sih kita ini sudah dimandikan bersih, ini contoh kecil saja. Tapi kok yo bolote je ono ai kotorane gitu loh, Mas Yahya. Nah, kemudian kita bicara unsur apinya. Mungkin ambil contoh Mas Yahya saja. Habis mandi di sungai, nggak usah berjemur, Mas Yahya. Mandi baju-bajunya basah semua misalkan. Nggak usah berjemur. Bahkan bersembunyi di dalam gua sekalipun, nanti akan kering sendiri. Betul enggak? Karena akan menguap, panas juga di dalam tubuh kita ini. Jadi 4 unsur itu ada di jagat raya dan ada di dalam diri kita. Nah, kemudian kalau yang sudah paham, Mas Yahya, artinya apa? Kita tahu dong, siapa yang berkuasa di dalam diri kita ini tadi atas 4 unsur ini tadi. Nah, kalau mungkin di saudara kita yang beragama lain ada istilahnya dewa yang menguasai air, begitu ya Mas Yahya ya. Oh, disebutnya dewa yang menguasai api. Nah, di dalam kehidupan kita juga sama. Mau percaya mau tidak, Mas Yahya. Ya, itu hak masing-masing, silahkan. Saya terangkan untuk yang percaya saja mungkin ya, yang kepingin belajar mungkin jadi pawang hujan misalkan. Karena itu juga kita butuhkan. Mungkin nggak harus jadi pawang. Minimal kalau kita punya pengetahuan, minimal kita bisa. Siapa tahu kita ini membutuhkan. Kan begitu toh Mas Yahya. Kebutuhan setiap orang kan tidak sama. Kita sama-sama tidak pernah tahu. Misalkan di situasi tertentu terdesak, kita mau minta tolong sama siapa? Kan begitu. Nah, ini penting sekali. Makanya cara kerja pawang hujan itu sebetulnya bagaimana? Kalau kita bicara hujan hanya tentang air dan tentang angin atau udara. Betul enggak, Mas Yahya? Ya. Artinya apa? Ini 2 hal yang sangat berkaitan. Kalaupun sudah mendung gelap, wis mendung peteng dedet, Mas Yahya. Istilahnya awan ini sudah ngumpul. Nah, kalau kita bisa mendatangkan untuk kita meminta unsur angin ini tadi datang untuk menghempas awan ini, maka awan ini akan pecah. Ya nggak jadi turun hujan, Mas Yahya. Bahkan bisa dipindah, Mas Yahya. Itu nyata. Tapi untuk yang percaya, untuk yang yakin. Artinya apa? Yang ngerti unsure, Mas Yahya. Siapa yang berkuasa atas air dan siapa yang berkuasa atas angin. Maka tidak ada yang mustahil. Jadi kalau untuk yang paham betul, tidak ada hubungannya dengan makhluk gaib, dengan jin mungkin, dengan makhluk-makhluk yang lain yang dimintai tolong. Justru sumbernya ada di dalam diri kita. Unsur air yang ada di dalam diri kita, kita kendalikan untuk mampu mengendalikan unsur air yang ada di jagat raya. Unsur angin yang ada di dalam diri kita, kita kendalikan untuk mengkondisikan
unsur angin yang ada di jagat raya, sehingga tidak ada yang mustahil, Mas Yahya. Kalau dikatakan faktor keberuntungan harusnya enggak. Untuk yang betul-betul paham enggak ada. Orang kalau sudah ahli enggak ada keberuntungan. Nah, tetapi balik lagi, alam ini juga berpengaruh, Mas Yahya. Kita nggak bisa pungkiri, mau sehebat apapun kita. Nah, kalau kekuatan daripada alam ini memang sudah tak terbendung, misalkan kita berupaya keras, ya, untuk kita ini menggeser gumpalan awan ini tadi. Sedangkan angin ini mungkin, mohon maaf, kekuatannya nggak bisa maksimal karena gumpalan awannya sudah terlanjur padat sekali, Mas Yahya. Makanya untuk pawang hujan itu kalau yang paham nggak bisa dadak, Mas Yahya. Kalau kepingin hasilnya maksimal, artinya apa? Dikondisikan semuanya. Nah, kalau dadak ini ya itu tadi, dilihat kadar atau awan ini tadi, gumpalan awan ini tadi sudah seberapa padat, sudah seberapa tebal, Mas Yahya. Ya kalau sudah waktunya meleleh ya mau nggak mau jatuh, kan begitu, Mas Yahya. Tapi minimal dengan kita paham, kita bisa menggesernya lah, mungkin untuk yang awan yang masih tipis-tipis, yang masih kecil gitu loh. Jadi saya rasa tidak ada hubungannya dengan makhluk gaib, Mas Yahya. Bahkan itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kita, termasuk teman-teman, asalkan paham dengan tingkat keyakinan atau keimanan, karena ngerti sumber yang ada di dalam diri kita. Jadi ini kayaknya mudah dicerna, tetapi tidak mudah juga untuk dikerjakan, Mas Yahya. Iya, untuk orang yang nggak paham mungkin, alah apa ini, nggak percaya ya mungkin ya. Sebenarnya kalau dipikir secara logika ya, apalagi di era modern seperti sekarang, ada yang namanya hujan buatan ya, Mas ya. Hujan buatan termasuk juga untuk menghentikan supaya nggak terjadi hujan itu Iya. sebetulnya, maksudnya supaya hujan itu nanti nggak sampai deres banget. Jadi awan masih tipis-tipis itu bisa, Mas Yahya. BMKG yang bergerak di bidang itu sudah ahlinya, Mas Yahya, untuk membuat supaya bisa segera cair itu. Jadi nggak sampai padat nanti. Cair akhirnya intensitas hujannya kan jadi ringan, Mas Yahya. Dan itu saya rasa, makanya belajar tentang hal gaib itu nggak bisa lepas dari hal yang fakta. Ini saling berkaitan. Makanya termasuk kita bicara tentang ketuhanan juga kita harus belajar juga tentang ilmiah, Mas Yahya. Kalau orang bilang kemampuannya Tuhan tidak bisa dinalar, loh bodoh kita ini berarti. Kenapa saya katakan demikian? Loh, kita ini mengakui adanya Tuhan itu atas dasar apa? Atas dasar sesuatu yang fakta. Coba kalau nggak ada kita, nggak ada apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ini. Dari mana Mas Yahya meyakini Tuhan itu ada? Jadi Tuhan itu kita yakini keberadaannya atas dasar sesuatu yang fakta yang bisa kita lihat secara fisik. Biarpun kita nggak pernah tahu di mana sih sebetulnya keberadaan Tuhan, ya bisa kita cuma mengimani. Ada yang mengimani, oh Tuhan ada di sana, di sana. Kebetulan saya mengimani bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Makanya saya berusaha untuk menjaga keselarasan hidup saya. Mau dikatakan saya baik, dikatakan tidak baik, dikatakan kafir, dikatakan sesat, ya monggo kerso. Terserah yang mengatakan. Yang penting toh saya menjalani hidup saya dengan benar, dengan baik. Tidak saling menyakiti. Saya bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Menjaga hubungan baik dengan alam semesta, supaya alam juga baik ke saya. Itu poinnya, Mas Yahya.